Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Natasha Pratiwi dengan NIM 02241010 dari Program Studi Matematika, mahasiswa dari Institut Teknologi Kalimantan. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa soal mengenai materi Kalkulus 2. Dengan tujuan membuat video ini adalah memenuhi tugas besar Kalkulus 2. Adapun soal yang akan kami bahas pada kali ini adalah kabel telepon di antara dua buah tiang listrik yang berada pada titik X sama dengan minus 10 dan X sama dengan 10. Kabel tersebut menggantung dan membentuk suatu katenari dengan persamaan Y sama dengan C plus A cos X per A. Maka, yang ditanya adalah, yang pertama, jika nilai C sama dengan 4 dan A sama dengan 6, tentukan tinggi dari tiang beserta panjang kabel di antara dua tiang tersebut. Pada kali ini, saya akan membahas pertanyaan 1. Yang diketahui dan soal adalah C sama dengan 4, A sama dengan 6. Maka, dari persamaan di atas, bisa kita tulis atau substitusi Y sama dengan 4 ditambah 6 cos X per 6. Pada soal nomor 1 tadi, bisa kita simpulkan bahwa tinggi tiang listrik adalah nilai Y pada X sama dengan plus minus 10. Karena tinggi tidak pernah minus, maka kita mengambil nilai Y-nya adalah 10. Dari persamaan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa Y10 itu, kita bisa mengganti X-nya dengan 10. Maka persamaannya menjadi Y10 sama dengan C-nya tadi 4 kita masukkan, ditambah 6. 6 ini A-nya, lalu cos. Karena pada persamaan tadi X per 6, maka kita mengganti X-nya dengan 10. 10 per 6. Dari persamaan tadi, kita ketahui bahwa X-nya sama dengan 10. Saat disubstitusi, cos-nya menjadi 10 per 6. Tapi bisa kita sederhanakan menjadi 5 per 3. Untuk mencari nilai cos 5 per 3, bisa kita gunakan rumus eksponensial. Maka hasilnya, eksponensial pangkat 5 per 3 tambah eksponensial pangkat minus 5 per 3 dibagi 2. Maka nilainya mendekati 2,7417. Nilai dari cos 5 per 3 yang kita dapatkan adalah 2,7417. Maka saat kita substitusi menjadi 4 ditambah 6 kali 2,7417. Mendapatkan hasil sama dengan 4 ditambah 16,4502. Maka hasil penjumlahan ini adalah 20,45 meter. Dari nilai yang kita dapatkan tadi, itu termasuk tinggi dari tiangnya. Selanjutnya kita diminta untuk mencari panjang dari kabelnya. Panjang dari kabel kita bisa menggunakan rumus integral. Dengan rumus L sama dengan integral min 10 sampai 10. Akar 1 ditambah dy per dx kuadrat, dx. Dari persamaan Y di awal, bisa kita dapatkan turunannya adalah sin X per 6. Maka saat disubstitusi, mendapatkan hasil L sama dengan integral min 10 sampai 10. Akar 1 ditambah sin kuadrat X per 6 dx. Dari hasil turunan tadi, kita dapatkan hasil substitusinya adalah L sama dengan integral dari min 10 sampai 10 akar 1 ditambah sin kuadrat X per 6 dx. Kita ketahui dari identitas trigonometri bahwa 1 ditambah sin kuadrat sama dengan cos kuadrat. Maka persamaannya menjadi karena di sini ada akar dan kuadrat, maka kita bisa menjadikannya maka hasil dari persamaannya adalah integral dari min 10 sampai 10 cos X per 6 dx. Kita misalkan terlebih dahulu U-nya sama dengan X per 6, maka dx-nya sama dengan 6 dx. Saat nilai X-nya sama dengan min 10, maka persamaannya menjadi min 10 per 6.
Ini bisa kita sederhanakan menjadi min 5 per 3. Saat X-nya sama dengan 10, maka menjadi 10 per 6. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 5 per 3. Dari kedua nilai X ini, kita bisa menggantikan batas integralnya. Maka integralnya menjadi min 5 bagi 3 sampai 5 per 3. Lalu kita substitusi nilai U dan dx-nya ke persamaan awal tadi. Maka ini menjadi cos. Di sini tadi x per 6-nya kita pisahkan U, maka kita tulis U di sini. Lalu dx-nya itu sama dengan 6 du. Karena di sini 6, kita bisa keluarkan ke depan integralnya. Maka hasilnya menjadi 6 integral dari min 5 per 3 sampai 5 per 3 cos UD. Dari kesamaan tadi, bahwa 6 integral dari min 5 per 3 sampai 5 per 3 cos UD, kita bisa pecah menjadi 6 integral min 5 per 3 sampai 0 cos UD ditambah 0 sampai 5 per 3 cos UD. Maka kita bisa mengambil salah satu batas integral dari fungsi tersebut. Lalu kita kali 2 kan, maka menjadi L sama dengan 12 sin 5 per 3. Selanjutnya kita mencari nilai sin 5 per 3. Seperti tadi kita mencari nilai cos 5 per 3 menggunakan eksponensial. Maka nilai sin 5 per 3 kita gunakan eksponensial juga. Maka hasilnya adalah eksponensial 5 per 3 dikurang eksponensial pangkat 5 per 3 dibagi 2. Hasilnya 5,1065 dibagi 2. Hasilnya mendekati 2,5528. Maka kita bisa substitusi nilai sin-nya ke persamaan L tadi. 12 dikali sin 5 per 3 didapatkan tadi 2,5528. Maka hasilnya mendekati 30,63 meter. Jadi panjang kabelnya adalah 30,63 meter. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzan dengan NIM 1624102 dari Program Studi Statistika Angkatan 24. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2. Nah, fungsi kata garis linggi bisa ditulis dengan persamaan Y sama dengan C ditambah A dikali dengan cos H dikali dengan X per A. Di mana kita bisa mengidentifikasi lagi dari soal apa. Jika diberikan panjang dari kabel yang menggantung adalah 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter, kita disuruh menentukan tinggi dari tiangnya. Nah, dari soal kita mendapatkan nilai yang pertama itu adalah panjang dari kabel yang menggantung sepanjang 20 meter. Nah, L-nya yang kita dapatkan di sini adalah 20 meter. Lalu, dan jarak titik terendah, otomatis kita mendapatkan nilai X itu adalah sama dengan 0. Dan ke tanah adalah 9 meter. Maka kita mendapatkan nilai Y sama dengan 9 meter. Selanjutnya, yang pertama kita di sini menentukan terlebih dahulu nilai konstanta nilai C-nya dengan menggunakan persamaan kategori ini. Dari kita mensubstitusi nilai X dan Y yang sudah kita ketahui dari awal. Nah, kita tulis soal terlebih dahulu Y sama dengan C plus A dikali dengan cos A kali dengan X per A. Dimana nilai Y kita sudah ketahui dan nilai X kita ketahui juga. Ya. Berarti nilai Y kita akan bersubstitusi 9 sama dengan C plus A kali cos H kali dengan 0
per A. Karena kita belum mengetahui nilai A, nilai C, nilai A, dan nilai A juga, jadi kita tinggal menulis ulang. Nah, selanjutnya kita tinggal menuliskan ulang persamanya 9 dengan C plus A cos H, karena 0 dibagi A itu menghasilkan nilai 0, maka kita tulis cos H 0. Selanjutnya inilah C A, karena cos 0 itu adalah 0, maka kita tidak usah menambahkan lagi persamaan bawahnya. Jadi karena kita mencari nilai C, maka kita merubah posisi nilai C menjadi C sama 9 A. Maka ini adalah nilai konstantan. Nah, untuk langkah kedua di sini kita akan menggunakan integral panjang untuk mencari panjang kabelnya. Nah, sekarang kita di sini ingin menghitung panjang kabel dari nilai X sama dengan min 10 sampai dengan X sama dengan 10. Sehingga kita menggunakan rumus integral panjang, di mana rumus integral panjangnya dapat ditulis seperti ini. L sama dengan integral dari min 10 sampai hingga 10 dikali dengan cos H dikali dengan X per A dx. Selanjutnya, di sini kita akan mensubstitusi nilai L yang sudah kita ketahui pada soal, yaitu sepanjang 20 meter, ke dalam fungsi yang sudah kita ketahui tadi. Nah, di sini panjang 20 meter. Nah, selanjutnya kita ngepecah lagi, karena di sini kita udah mengetahui bentuk integral awalnya itu adalah negatif 10 hingga 10 cos H dikali dengan X per A dx. Kita ngepecah menjadi dua buah integral yang berbeda, dengan batas bawahnya itu 0. Integral dari batas bawahnya itu 0 menuju 10 cos H dikali dengan X per A dx dikali integral dari negatif 10 menuju 0 cos H dikali dengan X per A dx. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena grafiknya itu simetris dengan sumbu Y yang sesuai dengan gambar yang udah kita ketahui tadi. Nah, panjang kabel X min 10 itu setara dengan panjang dari X 10 ke 0. Jadi semuanya itu simetris gitu, pasti tengah-tengah. Nah, selanjutnya tinggal karena dia dalam bentuk simetris, jadi kita bisa menuliskan salah satu dari integral yang udah kita ketahui, antara ini 0 hingga 10 atau min 10 hingga 0, seperti itu. Jadi kalau dari saya memilih dia integralnya yang batas-batasnya positif seperti itu. Jadi 20 sama dengan 2 dikali. Karena di sini kita memiliki dua integral yang berbeda, jadi kita tulis 2 kali integral 0 menuju 10 cos H dikali dengan X per A dx. Gitu. Makanya kita mendapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mensederhanakan nilainya. Nah, di sini karena ada nilai 20 dengan 2, kita bisa sederhanakan menjadi agar di sini tidak ada koefisiennya, kita sama-sama membagikan 2 di kedua ruas. Jadi di sini 20 dibagi 2 dengan 2 bagi 2. Integral dari 10, integral dari 0 menuju 10 cos H dikali dengan X per A dx. Nah, didapatkan hasil 10 sama dengan integral dari 0 menuju 10 cos H kali dengan X per A dx. Sehingga didapatkan hasil 10 sama dengan A sin H dikali dengan 10 bagi A dikurang dengan 0, sehingga hasilnya ini tidak dipedulikan, hasilnya adalah 10 sama dengan A sin H dikali 10 per A. Nah, pada langkah ketiga ini kita memiliki notes. Karena persamaan itu tidak bisa diselesaikan secara aljabar, maka kita harus menggunakan metode trial atau bisa disebut sebagai metode coba-coba. Lalu hasil dari persamaan tersebut kita substitusi ke dalam nilai A dikali sin H dikali dengan 10 per A. Nah, kita mencari nilai yang mendekati nilai 10 ini. Nah, dari
data trial error kita didapatkan hasil seperti ini. Dari data error tersebut, yang mendekati nilai 10 adalah nilai A sama dengan 18,3. Baik, lanjut ke langkah keempat. Kita tinggal menggunakan persamaan yang udah kita ketemukan di langkah pertama. Kita tulis semua di sini, C sama dengan 9. Nah, karena kita sudah menemukan nilai A-nya itu adalah 18,3, kita tinggal 9 dikurang dengan 18,3 menghasilkan nilai C adalah efektif 9. Nah, pada langkah kelima ini kita tinggal mensubstitusi nilai yang sudah kita dapatkan pada langkah-langkah sebelumnya. Itu kita sudah mendapatkan nilai C dan juga nilai A, di mana nilai C adalah negatif 9,3 dan nilai A adalah 18,3. Kita tinggal mensubstitusikan ke dalam persamaan fungsi catenary, yaitu Y sama dengan C plus A cos A dikali dengan X per A, di mana kita tinggal substitusi nilai C-nya itu negatif 9,3 tambah dengan nilai A-nya adalah 18,3 cos H kali dengan nilai X-nya adalah 10, karena kita tadi menggunakan integral batas atas yang 10 positif dibagi dengan A itu 18,3, dapatkan hasil Y sama dengan negatif 9,3 ditambah dengan 18,3. Nah, nilai dari cos H dikali 10 per 18,3 kita dapatkan nilai hasil yaitu 1,532. Banyaknya tinggal kita jumlahkan keseluruhan. Itu Y sama dengan negatif 9,3 tambah 21,11, sehingga didapatkan hasil akhir yaitu Y sama dengan 11,81 meter. Nilai ini merupakan nilai keseluruhan dari tinggi dari tiang, maka tinggi tiangnya adalah 11,81 meter. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Namun, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vanessa Marita Diaru dengan NIM 11241086 dari program studi informatika tahun angkatan 2024. Baik, pada soal nomor 3, dengan menggunakan nilai A dan C hasil jawaban pada nomor 2, tentukan luas daerah yang dibatasi tanah, 2 tiang listrik, dan kabel. Berdasarkan jawaban nomor 2 telah diperoleh nilai A 18,3 dan C min 9,3. Kemudian kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh tanah, yaitu garis horizontal pada sumbu X, kemudian 2 tiang listrik ini, dan kabel yang melintas. Di mana kabel ini merupakan panjang kurva dari persamaan Y sama dengan C plus A cos X min A. Untuk menentukan luas daerah ini, kita dapat menggunakan integral. Integral dari fungsi yang membentuk kabel tersebut, yaitu fungsi Y. C ditambah A cos X per A dx sama dengan, untuk batas bawahnya kita menggunakan min 10 dan batas atasnya adalah 10. Jadi di sini adalah min 10 dan batas atasnya 10. Kita substitusikan nilai C dan A yang telah diketahui. Nilai C-nya adalah min 9,3 dan nilai A-nya 18,3 dikali cos X per A itu 18,3 dx.
sama dengan integral dari min 9,3 adalah min 9,3 X ditambah 18,3, kita tulis, dikali integral dari cos X per 18,3 adalah 18,3 dikali sin X per 18,3 dengan batas bawah min 10 dan batas atas 10. Baik, ini tinggal kita hitung saja. Jadi min 9,3 X-nya 10 ditambah 18,3 dikali 18,3 sin 10 per 18,3 dikurang dengan min 9,3 dikali min 10 tambah 18,3 kali 18,3 kali sin min 10 per 18,3. Baik, sini sama dengan ini menjadi min 93 ditambah 334,89 dikali 0,5746 dikurang 93 tambah 334,89 dikali negatif 0,5746. Baik, ini lanjut ke sini menjadi min 93 ditambah 192,43 dikurang 93 ditambah negatif 192,43. Atau ini bisa langsung kita ganti jadi negatif, jadi minus. Oke. Jadi min 93 ditambah 192,43 dikurang 93 ditambah 192,43 diperoleh 198,86. Jadi diperoleh luas daerah yang dibatasi oleh tanah, 2 tiang listrik dan kabel, atau yang saya arsir ini diperoleh luasnya adalah 198,86 satuan luas. Demikian jawaban untuk nomor 3.